Sholat sunnah mau ke masjid dohor, udah wudhu lagi dah. Itu niatnya apa? Tajdid. Nah itu udah sunatan, udah wudhu sunnah, bukan dirafil. Kalau dia niat yang ngilangin hadas maka nggak boleh main-main nama ibadah namanya. Itu niat aja di kayak orang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kan harusnya di mana? Di masjid. Atau itikaf itu harus di mana? Masjid. Dia niat itikafnya bukan di masjid, dosa. Orang di musola sih nawaitul itikaf. Atau di pohon pete dia nawaitul itikaf. Nggak sah karena bukan pada tempatnya. Sama orang tahiyatul masjid, bukan masjid di sholat tahiyatul masjid. Maka gimana hukumnya? Nggak boleh, haram. Talabus bi'ibadah fasidah. Gitu ya, melakukan ibadah yang tidak dibenarkan. Kalau tahu haram dan tidak sah. Kalau nggak tahu jatuhnya sholat sunnah mutlak dah. Itu kayak orang sholat sebelum waktu. Dia pelongo aja ketinggalan bis. Ini udah masuk waktu belum ya? Sholat tuh apa? Tadi makan gorengan kehabisan, jadinya begini nih kan. Di sholat tuh pas kelar assalamualaikum, pas kelar azan pas kelar sholat ya ada dengar azan. Baru masuk waktu ini. Tadi aneh sholatnya belum waktu. Kalau dia tahu nggak sah, haram malah. Tapi kalau dia nggak tahu, disangka dia bisa masuk waktu, maka jatuhnya kalau dia punya qadha dhuhur berarti buat qadha dhuhur. Kalau nggak punya berarti jatuhnya sholat sunnah mutlak. Jangan begini. Udah sholat dhuhur ini, jadi dhuhur nggak mau sholat lagi dia. Ogah katanya. Jangan, tetap waktu karena sholat itu harus masuk pada waktunya. Jadi agama itu ngajarin disiplin. Sama nih, mandi pun sama. Kalau kita niat mandi wajib padahal kita nggak ada sebabnya, maka dosa, gitu ya. Nah, apa sebabnya pertama? Pertama, ilajul hasyafah. Masukin hasyafah. Hasyafah itu ujung kemaluan laki-laki, itu namanya hasyafah, yang ujungnya tuh helm gitu ya. Nah, itu hasyafah. Dari situ ke pangkalnya namanya qodib, namanya kosobah, boleh batangnya itu, tongkatnya itu, gitu ya. Kalau dari ini helm, ini hasyafah. Nah, yang mewajibkan mandi itu kalau memasukkan seluruh hasyafah. Walaupun hasyafahnya doang, nggak mesti mendem semua. Nah, itu wajib catatannya semuanya nih. Aidukhuluha kulliha. Masuknya hasyafah semua. Mafhumnya kalau yang masuknya itu setengah, jadi kebelah dua cagak gitu tuh. Masuknya setengah doang. Ini nggak wajib mandi. Karena nggak seluruhnya. Ataupun yang masuk belakangnya ditekuk begitu tuh. Gitu, kagak wajib mandi kalau yang masuk bukan hasyafah. Itu misal kepanjangan ditekuk. Kalau helmnya putus, diperkirakan seukuran itu, gitu ya. Kalau putus diperkirakan. Wa in tolat, walaupun hasyafahnya panjang, ukuran normal misal hasyafah segini. Ini hasyafah helmnya panjang banget ini, segini. Nah itu harus masuk semua. Kalau setengah doang, maka tidak wajibkan mandi. Wala i'tibar bi ghairiha ma'a wujudiha, dan tidak diiktibar dengan selain hasyafah beserta adanya hasyafah. Kalau ada hasyafah dimasukin yang lain, enggak dianggap. Au qadriha min faq, atau orang yang kagak ada hasyafahnya dihitung ukurannya berapa senti. Nah, berarti kalau udah masuk segitu wajib mandi. Walau bila qasdin, walaupun tanpa dimaksud. Walaupun nggak sengaja. Usahanya nggak sengaja. Cuma tetangga ya kan? Nggak sengaja. Nggak disengaja, reset. Gitu ya. Nah itu tetap wajib mandi. Walau halatan naum, walaupun waktu tidur. Nggak sengaja. Lagi tidur kan nggak kerasa. Tetap wajib mandi. Walaupun bentar doang sih. Tetap wajib mandi karena yang diiktibar adalah masuk. Begitu. Kemana masuknya? Fil farji, pada farji. Ayi farjin, mana aja bentuk farji, farji kana sawa'un kana qubula mra'atin, baik kemaluan perempuan ataupun kemaluan hewan. Jadi ataupun dubur perempuan atau hewan, pokoknya masuk. Au duburir rajulin sogirin au kabirin hayyin au maitin,
ataupun masuk ke duburnya laki-laki kecil ataupun dewasa, baik hidup ataupun mati. Au duburu nafsi, ataupun masuk ke dubur sendiri saking panjangnya. Gitu ya. Lagi duduk Nggak sengaja. nggak sengaja. Gitu. Wajib mandi. Wajib mandi tuh. Wajib mandi. Keselip-selip. Keselip ya. Iya. Gitu. Au zakar akhar, ataupun masuk zakar orang lain, gitu ya. Dah, itu wajib tuh kalau masuk semua catatannya. Wa yajibu aidan al-ghuslu ala al-mar'ah bi ayyi dzakarin dakhala fi farja. Dan wajib pula mandi atas orang perempuan. Perempuan yang dimasukin kemaluan laki-laki itu wajib mandi dengan ayyi dzakarin dakhala fi farjiha. Dengan zakar laki-laki manapun ya yang masuk pada farjinya, hatta zakar al-bahimah, walaupun zakar monyet kalian. Andai zakar kemaluan monyet masuk ke perempuan, itu juga perempuan wajib mandi. Wal mayit, dan mayit, wasabi, dan bocah kecil. Wa 'ala dzakaril mulad fi duburi au zakari, dan wajib pula atas laki-laki yang dimasukin pada duburnya atau zakarnya, itu juga wajib mandi. Waliyadzubillah ya, azakallah. Pokoknya kalau kemaluan itu masuk, hasyafah ini masuk ke farji, mau farji perempuan atau farji hewan, maka itu wajib mandi. Kalau kejepit pintu enggak. Gitu ya. Karena itu bukan farji. Tuh. Wala yajibu i'adatu ghusl mayyitil mulad fi, dan tidak wajib mengulang mandiin mayit yang dimasukin. Misal ada mayit ini dimasukin lagi maluannya, masukin hasyafah, wajib diulang nggak mandinya? Enggak. Itu yang nggak wajib diulang. Kenapa? Karena dia udah nggak dikhitab lagi, yang dikhitab itu yang masih hidup. Wal mustadkhil dzakaruhu, dan tidak wajib, atau wal mustadkhal dzakar, dan tidak wajib mengulang mandi orang yang dimasukkan zakarnya, mustadkhal. Wa yasiru sabi wal majnun al mulad fima junubaini bila khilafin. Andai anak kecil dimasukin ataupun orang gila dimasukin, itu dua-duanya terhukum junub tanpa khilaf. Surahnya bocah kecil junub gimana? Bocah kecil yang dimasukin zakar atau hasyafah, atau orang gila, itu hukumnya junub. Mulad fihima wa qadza al mulijani, begitu juga yang memasukkan ke dia, itu hukumnya junub. Fa in ightasala as-sabiyyu wa huwa mumayyizun sahha ghusluh. Bila anak kecil ini mandi dan dia udah tamyiz, maka sah mandinya. Apakah nanti ketika balik wajib mengulang? Wala yajibu i'adatu idza balagha, dan dia tidak wajib mengulang ketika udah balik. Dan kalau udah tamyiz, sah niatnya, soalnya mandinya juga sah, enggak perlu diulang lagi nanti. Wa 'alal wali ay ya'mura as-sabiyal mumayyiza bil ghusli fil hali, dan wajib atas seorang wali dia merintahkan anak kecil yang sudah tamyiz dengan mandi, langsung disuruh mandi. Kama ya'muruhu bil wudu, sebagaimana merintahkan akan mumayyiz dengan wudu. Seorang bapaknya, walinya itu, kalau si bocah ini dimasukin kemaluannya, maka diperintah mandi, niat mandi, gitu ya. Niat mandi. Jarang yang tahu. Kayak bocah-bocah di cabulin gitu, itu harus suruh mandi sama babanya, mandi gitu. Gitu. Nah, itu nggak ada beda, tsumma la farqa fi dzalik baina yanzila minhu syai'un am la, baik keluar mani ataupun tidak. Pokoknya kalau sudah masuk itu wajib mandi. Mana dalilnya? Dalilnya itu wal aslu fi dzalik hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Dan Nabi, idal taqal khitanani aw masal khitanul khitan wajibal ghusl. Bila bertemu dua alat kelamin ataupun memegang khitan, maksudnya bersentuhan khitan dengan khitan, maka wajib mandi. Jadi kalau kemaluan laki dan perempuan ketemu ataupun dua kemaluan aja masuk, maksudnya itu maka wajib mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah SAW faghtasalna. Kata Sayyidatuna Aisyah, balaghah nih bahasanya, aku lakukan demikian tuh dan Rasulullah SAW, maka kami mandi. Wala budda fi wujubil ghusli, dan tidak mesti tidak di dalam wajib mandi min dukhulil hasyafa ila ma la yajibu ghuslu fil istinja. Harus masuknya ujung kemaluan itu kepada sesuatu tempat yang tidak wajib dibasuh dalam istinja. Berarti masuk ke dalam. Fa illam tasil ila dzalik bi an wasalat ila ma yajibu ghusluhu fi faqad lam yajib. Kalau hasyafahnya itu tidak sampai ke dalam, ke tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja, bi an wasalat, dengan bahwa sampai hasyafah itu kepada sesuatu yang wajib dibasuh. Berarti di luar doang masuknya, di luar doang, Bib. Maka tidak wajib mandi. Luar doang. Luar doang. Masuk, harus dia masuknya itu ke bagian yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Kalau cuma masuknya di luar, yang mana luar itu harus dibasuh, itu enggak wajib mandi. Tangan dari tangan. Tangan masuk. Tangan masuk. Tangan enggak, bukan hasyafah tangan. Enggak wajib mandi kan? Enggak. Bagaimana hukumnya kalau seorang itu masuk ke kemaluan perempuan? Apanya? Ada manusia masuk ke kemaluan perempuan. Bahaya. Walau dakhala syakhsun farja imra'atin wajaba 'alaihi al-ghuslu. Dan jikalau seseorang masuk ke dalam farji perempuan, taruhlah jin gede raksasa, dia masuk ke goa, masuk ke dalam farji perempuan, maka wajib mandi pada keduanya. Yang masuk ke goanya wajib mandi, perempuannya pun wajib mandi. Sebadan-badannya ini bukan hasyafah doang ini, Mas. Masuk gede itu. Itu ya. Buto hijau, ini mah taklidnya raksasa. Kenapa wajib mandi? Li'anna usadaqa ali dukhulu hasyafah farjan. Karena di sini berlaku juga dikatakan masuk hasyafah ke dalam farji. Lah kan itu mengikut hasyafahnya. Wala ribara bi kaunihi dakhala tab'an. Wala yajibu 'ala az-zani al-ghuslu min al-janabati fawran linqida'il ma'siyati bil faraghi min az-zina. Dan tidak wajib atas orang yang berzina al-ghuslu minal janabah, tidak wajib mandi dari junub segera, nggak harus langsung mandi. Kenapa? Linqida'il ma'siyah bil faragh, karena selesainya maksiyah bil faragh minaz zina, dengan selesai daripada berzina. Gitu. Wa faraqa man 'asa bin najasah. Jadi kalau orang zina tuh nggak wajib langsung mandi, gitu ya, mandinya nanti. Wa faraqa, dan berbeda dengan orang yang maksiat dengan najis, bi antadamma khabiha, dengan bahwa dia melumuri diri dengan najis, itu mah harus dibasuh. Durhaka tuh, dosa. Kayak orang lagi ulang tahun siram pakai comberan, dosa itu. Tadammuh bin najasa haram. Mengotori diri kita dengan najis itu hukumnya haram, karena kagak ngaji comberan main ini aja, lep-lep corogin dalam di ini comberan dan lain sebagainya, haram. Atau mau bin najasa haram, karena kagak ngaji begitu tuh. Jadi biasa aja, kalau mau siram bensin gitu ya. Makan gitu ya. Iya, dia kita ngotorin diri kita dengan najasa, ataupun kita berak kagak cebok, itu tadammuh bin najasa haram. Tadammuh bin najasa haram. Korban ya? Hah? Korban kita dari ulang tahun Korban, iya, kitanya yang ini soalnya tadammuh bin najasa, kalau dianya mah enggak, kitanya yang salah gitu ya. Libaqa'il isyan biha ma baqiyat, karena tetapnya dosa maksiat dengan najis tersebut selagi najisnya masih ada. Fawajib izal atau furan, maka itu wajib dihilangin segera. Nggak boleh kita berlumur
najis, haram ya. Itu pertama yang mewajibkan mandi, masuknya hasyafah. Kalau hasyafah buat-buatan, enggak, itu mah bukan punya laki-laki, itu mah kalau sinai itu. Tapi kalau mingguan, Hah? mingguan, Berarti bukan sebab itu, tapi sebab keluar mani. Nah yang kedua nih sebabnya. Wasaniha, dan yang kedua khurujul mani, itu keluar mani. Sabab yang mewajibkan orang itu mandi wajib adalah keluar ai minasyakhsi, tegasnya mani sendiri, nafsihi, mani seseorang sendiri, al kharij minhu, yang keluar darinya awal marrah, pertama kali. Maksudnya pertama kali kan ada mani keluar, itu pertama kali yang keluar menyebabkan mandi. Ada mani keluar dimasukin lagi, keluar yang tadi, itu enggak, karena keluarnya kedua kali itu mah. Ini yang keluar pertama kali. Fil yaqdhati atau fil naum, baik di dalam keadaan bangun ataupun tidur. Lagi bangun keluar mani, wajib mandi, ataupun lagi tidur. Keluar air mani itu kan ada 3. Orang tidur mimpi keluar air mani, ada 3. Ada kalanya sebabnya maksiat, dia bermimpi melakukan hubungan atau ngejar-ngejar, tiba-tiba mimpi basah, maka ini uqubah muajjalah, ini seksaan yang dipercepat. Berarti ini orang lagi ngelakuin dosa atau punya dosa, itu uqubah. Ada yang kedua sebabnya halal, hubungan suami istri sama istrinya di dalam mimpi, kemudian dia keluar mani, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketiga, enggak ada sebab, tiba-tiba mimpi basah, itu namanya karomah. Jadi keramatnya mimpi basah, enggak ada sebab, dia punya keramat. Apa keramatnya? Keluar air mani tanpa sebab, itu keramat katanya. Yang di dalam kitab Hasyiat Tirmizi disebutin. Jadi kalau keluar mimpi basah tanpa ada sebab, itu namanya karomah. Itu doang keramatnya. Itu agak mana bau jengkol lagi kan, bau pete. Jadi kalau ditanya udah punya keramat belum? Udah gitu ya. Min tariqihil mu'tad, keluarnya dari jalan yang biasa, yang normal, mutlaqan, halnya mutlak, au min ghairihi, ataupun dari selain jalan yang normal. Wa idza kana mustahkiman, bila dia keadaannya sehat, nggak ada karena penyakit. In kharaja li ghairi illah, tegasnya jika keluar mani tersebut tanpa penyakit, kalau dari jalan yang lain. Lakin bisyart ayakuna min sulbir rajuli wa tara'ibil mar'ah, tapi dengan catatan, dengan syarat maninya tersebut keluar dari sulbi. Tulang sulbi itu tulang belakang, tulang ekor, ataupun taraib. Taraib itu tulang iga. Jadi kalau perempuan mah air maninya dari sini turunnya, kalau laki-laki dari tulang ekor. Nah, kalau taraib itu ini. Makanya kenapa anak itu lebih dekat ke emaknya? Karena dia mah dari asal mani perempuan itu di dada. Kalau laki-laki belakang. Makanya babanya jarang open sama anak. Dia dibandatin mulu. Iya. Tuh dari situ tuh hikmahnya. Curhat. Hah? Curhat. Enggak, jadi emang naluri. Lalu Kebanyakan lebih dekat ke emaknya ketimbang ke orang tua laki, karena asalnya itu kalau perempuan mah dari dada, kalau laki-laki keluarnya dari pokok. Begitu ya. Idza kana al-mu'tad munsaddan, bila lubang yang normalnya tertutup, insidadan aridan, dengan tertutup yang baru. Misalnya ada penyakit, dibikin lubang. Nah, kalau perempuan itu dari dada. Nah, kalau yang keluar dari dada itu yang normal, lubang kemaluannya tertutup karena ada satu hal,
Apakah ketika air mani keluar dari situ menyebabkan mandi? Iya. Kalau kemaluannya tersumbat. Bikhilafil insidadil asli, berbeda dengan tersumbatnya asli, emang dari lahir kagak ada lubangnya. Akhirnya dibikin lubang. Fa innahu yajibu ma'al ghusl bil kharji mutlaqan, maka sungguhnya keadaan itu wajib beserta insidadul asli, wajib beserta keluar mani. Al ghuslu beserta insidadul asli itu al ghuslu wajib mandi bil kharji mutlaqan, dengan yang keluar secara mutlak, baik keluarnya dari sulbi ataupun selainnya, selain dari lubang yang asli gitu ya. Juga yang mewajibkan mandi itu catatannya wala budda min khurujih, mandinya harus keluar baru wajib mandi. Kalau belum keluar maka tidak wajib. Ai buruzihi wan fisalihi min qasbati dzakar, tegasnya nampak dan terpisahnya air mani dari batang kemaluan. Au nuzuli bimahallin yajibu ghuslu fil istinja fi fardis, ataupun turunnya mani di tempat yang wajib dibasuh pada ketika istinja pada fardinya seorang janda, ataupun melewati al-baqara fil bikri, keperawanan pada wanita yang masih perawan. Jadi syaratnya wajib mandi itu kalau air mandinya keluar. Kalau masih di tengah-tengah mah wajib mandi. Di sini dikatakan kalau quti'adz dzakaru, maka jikalau dibuntung, dipotong zakarnya. Wa fihil man, ternyata di dalamnya ada mani, belum keluar, pas dipotong, wah ini ada mani di tengah-tengahnya. Gimana? Akridus kontainer misalkan. Wajabal ghusl, maka wajib man. Wa illam yabjul, walaupun tidak keluar min juz'il munfasili, dari juz yang terpotong. Walaupun dari sini nggak potong, tapi dari sisanya ini keluar. Wala minal muttasil, dan tidak keluar dari juz yang menyambung. Kenapa? Li anna buruzal mani fil juz'il maktuf hukmi buruzi wahdah. Karena keluarnya air mani pada juz yang terpotong itu fi hukmi buruz, itu sama dengan hukumnya keluarnya air mani sendiri, karena sudah terpisah dari badan. Andai orang keluar mani, ngerasa walau ahassa binuzulih, jikalau seorang tuh merasa dengan keluar air mani, misalkan dia lagi tidur Jumatan karena lelah banget kan, pas lagi tidur dia mimpi, entah mimpi sama jin gitu ya, atau mimpi yang menyebabkan dia keluar air mani. Tiba-tiba karena lagi Jumatan nih, repot kan, di tengah lagi. Nah, kalau sampai cerita-cerita kan ntar dia main DKM disuruh ngepel, akhirnya ditahan, digenggam tuh. Di sini katakan walau asa binuzuli mani fa amsaka dzakarahu falam yakhruj minhu syai' fala ghusla alaih, lakin yuhkamu bil bulugh binuzulihi ila al-qasabah wa illam yakhruj minha hatta law kana fi salatin atammaha wa ajza'athu an fardih. Jikalau seorang merasa air mani keluar kayaknya nih, tiba-tiba dikepel, ditahan tuh, diikat pakai karet biar nggak keluar, falam yakhruj minhu syai'un, maka tidak keluar darinya sesuatu karena ditahan kan, biar nggak keluar, maka wajib mandi nggak wajib mandi, tapi hukumnya balik, dihukumkan balik, udah balik karena udah keluar, walaupun belum tapi udah di tengah-tengah begitu. Bahkan di sini dikatakan hatta law kana fi sholatin, sehingga jikalau orang itu lagi sholat, tiba-tiba air mani udah mau keluar nih, ditahan biar sempurna sholatnya sampai salam, dipencet gitu ya, maka hatta law kana fi sholatin atammaha wa ajza'athu an fardih, cukup itu, sholat itu cukup daripada fardunya dia, udah nggak usah diulang. Andai orang andai orang mau keluar mani tuh, pas lagi keluar di batang kemaluan, ditahan sama dia, dipijat, dihukumkan dia balik tapi tidak wajib mandi. Sehingga kalau dia sholat, sempurnain terus sampai salam. Ntar sholatnya ini hukumnya kita ngelakuin fardu nggak? Iya, ngelakuin fardu, nggak usah diulang lagi begitu ya, udah sholat hukumnya. Nanti kalau udah sholat baru dilepasin karetnya, tinggal keluar baru mandi gitu doang.
Ini pada laki atau perempuan yang wadih. Jadi ada laki-laki tulen, laki-laki sejati. Ada banci. Kalau banci itu namanya khunsa, gitu ya. Khunsa itu orang yang memiliki dua alat kelamin, laki dan perempuan. Tapi biasanya nggak normal, nggak gede segede gitu. Kalau misalkan ini ada dikit kecil, nggak normal dua-duanya ada, nggak kecil gitu ya. Itu namanya khunsa. Dari lahir, bukan hasil operasi, bukan transgender. Kalau itu mah laki-laki asli atau perempuan asli yang berubah jadi laki. Ini mah dari lahir memiliki alat kelamin dua. Ini gimana ini? Fala yajibu 'alil ghusl, maka tidak wajib atas khunsa banci illa kecuali idza kharaja min farjaihi ma'an, bila maninya keluar dari dua farji secara bareng, dari alat kelamin laki dan alat kelamin perempuan bareng keluarnya, maka dia wajib. Kalau salah satunya doang belum wajib mandi. Fa in kharaja min ahadihima lam yajib, bila keluar dari salah satunya saja maka tidak wajib mandi, karena ihtimal itu anggota lebih, ihtimal ziyadatihi ma'an fitahil mu'tad, beserta terbukanya alat atau jalan yang normal. Terus haidnya, wal haidu fi haqiqal mani, haid juga sama, harus dua-duanya ya. Wal haidu fi haqiqal mani wa in amna min ahadima wa hadha min al-akhar, kalau keluar mani dari salah satunya dan keluar darah dari salah yang lain, maka wajib karena ada dua sebab dan keluarnya bareng. Wa kharaja bi mani nafsihi, kan tadi bilang mani sendiri. Kalau mani orang lain, kalau air mani orang lain gimana yang keluar? Kok bisa mani orang lain? Kan kharaja minal mar'ati maniyur rajuli, seperti keluar dari seorang perempuan mani laki-laki. Habis berhubungan badan ada sisanya, keluar tuh mani sisa laki. Ini wajib mandi enggak? Enggak, karena bukan mani ya. Bahkan kharaja minal mar'ati maniyur rajuli fa yufasalu fi dzalik, maka tafsil in wutiat fi duburiha wa kharaja minhul mani ba'da, jikalau di setubuhi diwati seorang perempuan lewat dubur dan keluar darinya mani setelah dia mandi, lam yajib alaihi i'adatuha, maka tidak wajib atasnya mengulang perempuan tersebut mengulang mandi, maksudnya. Jadi kalau seorang mani seorang laki-laki keluar dari perempuan, lihat dulu, jikalau perempuan itu diwati dari dubur dan keluar dari dia mani setelah mandinya si perempuan, habis mandi keluar lagi mani, ini mani siapa? Mani laki-laki. Wajib mengulang nggak? Lam yajib alaihi ya ada tuh. Ataupun diwati di kubulnya, di kemaluan perempuan. Habis itu wa kharaja minhu, dan keluar mani dari kubul tersebut setelah mandi. Itu juga ditafsil. Fa in qadat syahwataha halal wat, jikalau seorang perempuan ini menuntaskan syahwatnya ketika wati, mana surahnya? Biang kanat balighatan, perempuan ini baligh, dan juga mukhtaratan, pilihan sendiri, nggak kepaksa, nggak diperkosa. Mustayqidatan, dia juga bangun, maka wajib atasnya mengulang mandi kalau keluar lagi. Misalnya habis berhubungan suami istri, udah tuntas, maksudnya udah tuntas, dia perempuan yang baligh. Kedua, dia nggak ada paksaan. Ketiga, dia bangun sadar, habis mandi keluar lagi, maka wajib mandi lagi nggak? Wajib mandi lagi. Kalau tadi pas ketika hubungan badan dia sudah menuntaskan syahwatnya, begitu, pas habis mandi keluar lagi air mani, maka wajib mandi, wajib ngulang mandi lagi, gitu ya. Lianna zahir annahu manihuma ma'an ikhtilatin, karena zahirnya itu mani berdua, mani laki dan perempuan.
Wa uqima dzan huna maqamal yaqin dan ditempatkan dzan di sini akan tempatnya yakin kama fin naum sebagaimana dalam keadaan tidur. Yang kedua, wa illam taqdi syahwataha, jika dia belum menuntaskan syahwatnya. Surahnya gimana? Dia lam yakun laha syahwatun aslan. Dia tidak punya syahwat sama sekali, kayak bocah kecil. Dia kawin sama perempuan yang masih kecil, masih SD. Belum ngerti. Tahu SD sekarang mah. Aulaha syahwatun, ataupun punya syahwat tapi belum dituntasin, walam taqdiha. Dia tidak menuntaskan syahwat, seperti karena imatin wa mukrahah. Perempuan yang tidur karena nggak ada syahwat, ataupun orang yang diperkosa, dipaksa, pas dia mandi, pas dia bangun keluar air mani. Ini mani siapa ya? Gak sadar. Lam yajib alaihi adatu, maka tidak wajib atas perempuan mengulang mandi. Gitu. Jadi lihat dulu kalau perempuan ini sudah menuntaskan syahwatnya biangkanat balighatan mukhtaratan mustayqizatan, maka yajibu alaiha i'adatul ghusl. Wajib dia mengulang mandi kalau keluar mani sehabis mandi. Jadi kalau ada pertanyaan gimana kalau seorang perempuan habis mandi keluar lagi mandinya, wajib mandi lagi enggak? Jangan langsung jawab enggak, jangan jawab iya. Tafsil tadi, tafsilnya apa? Kalau seorang perempuan ini perempuan yang dewasa dan juga melakukan hubungannya itu enggak kepaksa dan dia dalam keadaan bangun, maka wajib karena secara dohir ini yang keluar mani mereka berdua. Tapi kalau dia lagi tidur ataupun masih kecil ataupun terpaksa, maka ini tidak wajib mengulang. Kok tidak wajib mengulang? Karena itu bukan air mani dia, tapi air mani orang, itu suaminya. Mau lagi tidur sih begitu, lagi tidur dipakai, akhirnya dia nggak ngerasa apa-apa tuh, nggak dikira mah bantal kali sama guling gitu ya. Maka pas keluar lagi air maninya tidak wajib karena dia tidak menuntaskan syahwatnya waktu berhubungan itu. Iya. Kenapa? Enggak tuntas. Itu yang penting dia qadar syahwatah itu dobitnya dia udah balik. Terus mukhtarah, bukan terpaksa, bukan diperkosa. Ketiga dia bangun tersadar. Itu iya, bukan berarti makna qadar syahwatah itu udah muncak birahi gitu. Maksudnya mah dia perempuan yang balik, kemudian dia mukhtarah, pilihan sendiri, ada pilihan bukan karena paksaan, suka berarti. Yang ketiga mustayqidhah, dia bangun. Kalau dia tidur enggak, karena orang tidur mana mungkin dia ngerasa gitu ya, orang tidur mah enggak ngerasa gitu. Kalau orang gila gimana? Ada orang ngejar-ngejar orang gila misalkan, udah saking enggak ini, ada orang gila dikejar-kejar. Jadi kalau dia ngejar-ngejar orang gila, apakah seorang gila itu dikatakan menuntaskan syahwat? Sehingga ketika dia keluar mani dia wajib mandi lagi, liimkani an taqdi syahwataha. Walaysa min dzalika al-majnunah. Liimkani an taqdi syahwat. Jadi orang gila pun tidak dimasukkan ke perempuan yang tidak menuntaskan syahwat. Karena kemungkinan liimkani an taqdi syahwataha. Karena ada kemungkinan, ada potensi dia menuntaskan syahwatnya. Jadi kalau orang gila mah tetap kalau keluar lagi itu wajib mandi. Kan dia nggak ada akal, orang tidur. Karena ada kemungkinan orang gila juga begitu ngerasakan. Gitu ya. Tapi kan dia bisa dua mandi. Niatnya maksudnya. Iya. Itu salah satu pengecualian. Oh. Ya, yang gue jalin. Gitu. Bang Wadli jangan digituin. Takutnya dia yang gelap. Gitu. Iya kan. Walau istadkhala maniyahu ba'da ghusli summa kharaja minhu lam yajib alaihi al-ghuslu bi khuruji thaniya marrah.
Jikalau seseorang tuh memasukkan air maninya setelah mandi, dimasukin lagi, dipakai suntikan, masukin lagi, kemudian keluar tuh mani yang tadi, maka tidak wajib karena keluarnya kedua kali, bukan yang pertama. Jadi yang wajib mandi itu air mani yang keluar pertama kali. Kalau yang kedua kali itu maka tidak wajib mandi. Maksudnya kedua kali itu bukan keluar lagi kedua nggak wajib mandi, bukan itu pengertiannya. Maksud kedua kali itu air mani yang keluar dimasukin lagi, kemudian keluar lagi. Nah ini mah keluar yang kedua ini tidak wajib mandi. Wa'lam, ketahuilah anna khurujal mani, bahwa keluarnya air mani mujibun lil ghusli, itu yang mewajibkan bagi mandi, sawon kana bidukhuli hasyafatin amla, baik keluarnya itu dengan sebab masuknya hasyafat atau tidak. Pokoknya kalau keluar air mani itu wajib mandi. Mau dia lagi ngelamun doang tahu-tahu keluar begitu ya. Kalau dia habis main, keluar air mani, terus dia main lagi guru. Kenapa? Dia belum mandi nih. Kan Makruh. namanya kita Makruh. makruh. Masih boleh dilabas. Buat menghilangkan kemakruhannya wudhu dulu. Kalau dilabas ini ngomong. Ya, makruh doang. Oh ya udah. Gitu. Nah, doang ini. Makanya kelihatan guru. Sangean. Namanya pengantin baru kan? Ajar malam. Sejam lagi, wah enak banget nih, ajar lagi kan. Dia mau keluar malu kan, mau duduk, wah ketahuan lo bisa ngapain lo gitu kan. Terusin lagi nih, gak dosa. Makruh doang. Makruh doang kan? Ya kayak ngerokok. Gitu. Baik dengan masuknya hasyafah ataupun bukan. Pokoknya kalau keluar mani itu wajib mandi. Wa dukhulul hasyafati mujibun lahu, dan masuknya hasyafah itu juga mewajibkan mandi, baik keluar mani ataupun tidak. Gitu, enggak jadi patokan harus keluar mani baru wajib, enggak. Abainahuma umumun wa khususun min wajib, ini istilah mantik nih. Antara dukhulul hasyafah dan keluar mani itu umum khusus min wajhin. Itu ada kalanya masuk hasyafah keluar mani, ada kalanya masuk hasyafah, sebagian masuk hasyafah enggak keluar mani. Begitu. Sama, ada kalanya keluar mani masuk hasyafah, kalanya keluar mani tapi bukan karena masuk hasyafah. Kalau anak kecil guru, dia jadinya maaf nih, coli, Ya. coli. Terus dia nggak keluar air mani karena belum dewasa. Betul. Dia wajib mandi nggak? Enggak lah. Oh enggak. Tapi Enggak. dia ngerasain juga gini. Ini enggak serius, ini nanya serius. Enggak lagi begini. Itu masuk nggak? Dia harus Enggak. mandi. Enggak. Hah? Enggak, kecuali dia masukin hasyafah walaupun enggak keluar mani maka wajib. Tapi kalau coli enggak? Enggak. Tuh bang, begitu caranya bang. Oh, ini bang, Badlin lah. Oh, berarti enggak itu enggak perlu mandi? Enggak. Kalau enggak keluar mah. Wala yajibul ghuslu bil ihtilami illa in anzala, dan tidak wajib mandi dengan mimpi, hanya sekadar mimpi doang mah enggak, kecuali bila keluar mani. Tuma'lam, kemudian ketahuilah anna lil mani thalatha khawasin yatamayyazu biha 'anil madhi wal wadi, bahwa bagi mani itu ada 3 kriteria khusus yang dibedakan dengannya dari madi dan wadi. Bedanya nih, ahaduha, 1, lahu raihatun kariha karaihatil ajin, dia baunya itu mirip seperti bau adonan, berarti itu air mani. Ataupun kembang kurma, mada marutban, ketika masih basah. Faida jaffa, maka bila kering, asbahat raihatuhu raihatal bayd, maka baunya mirip seperti bau telur. Jadi air mani itu ciri khususnya kalau dia masih basah seperti bau adonan. Karena air mani itu terproduksi dari sari-sari, jengkol, pete, duren, apa aja yang kita makan itu jadinya gitu ya, ikan asin, kambing, apa aja. Makanya watak-watak yang kita makan itu akan ngaruh gitu ya. Apa yang kalau makan ulah naga jadi anaknya kayak naga. Kayak koros. Jadi ngaruh apa yang kita makan. Kalau yang kita makan halal itu anaknya baik. Kalau yang kita makan haram, siap-siap aja dah. Berarti kalau yang Badung-Badung sini makanya haram semua nih. Ya? Gitu. Tergantung.
Gitu. Kalau yang kita makan baik, maka hasilnya baik. Kalau yang kalau yang haram, maka Hasilnya kayak yang di sini. gitu ya. Hasilnya begitu. Maka jaga-jaga kita apa yang kita makan, apa yang kita perbuat, karena jadi duplikat nanti. Gitu. Kalau kita pengen punya anak baik, bukan dengan mendidik anak, tapi dengan mendidik diri kita dulu. Baikin dulu. Kalau kita pengen punya anak demen ngaji, ya kitanya dulu demen ngaji. Pengen sholat, nah kitanya dulu. Apapun itu duplikat. Bukan nanti nggak keluarnya saya mau didikin di pesantren, enggak. Intinya dulu. Kalau kitanya udah baik, nanti anak mengikut. Gitu ya. Percuma kita pengen punya anak baik, kitanya lagi demen. Nanti anaknya kan jiplakan dari kita, gitu tuh. Maka dari itu jaga-jaga tuh. Jaga-jaga makanan, jaga-jaga sikap. Gitu. Yang kedua, ciri khasnya at-tadaffuq, muncrat. Ciri khasnya itu lompat. Gitu. Kalau yang madhi sama wadi enggak. Kalau air mani itu tadaffuq, muncrat ya keluarnya. Kayak semprotan. Kalau Allah Ta'ala khuliqa mimma indafiq, diciptakan air insanu, manusia itu dari air yang muncrat. Air madfuq tegasnya dituangkan ke dalam rahim. Begitu. Jadi muncrat ciri khasnya. Lompat. Asalisu yang ketiga ciri khasnya at-talazzuz bi khuruji, merasa lazat dengan keluarnya. Wala ishtaratu ijtima'ul khas, tidak mesti ada semua nih kumpul, ada salah satunya aja udah cukup. Bal yakfi wahidatun fi kaunihi maniyan bila khilaf. Akan tapi cukup satu sifat aja untuk menentukan adanya keberadaan mani itu mani tanpa ada khilaf. Itu yang nggak mesti ada semua. Ya muncrat, ya bau adonan, sama apa lagi tadi? Nikmat. Nggak mesti ada semua. Nah itu berarti kan ada anak kecil tadi. Apaan? Kan nggak keluar. Tapi nikmat dia. Nggak keluar. Ini kan air mani. Gitu. Tadi katanya nggak perlu ada tiga-tiganya guru. Satu kan. Mungkin nggak tahu keluar kan. Kan nggak keluar ini. Ini kan bicara keluar air mani itu nggak keluar. Nggak ada sebabnya. Cuma kelazatan doang. Kelazatan tapi masuk gitu. Kelazatan. Ini kelazatan waktu keluarnya. Iya dia pas pulang gini guru terus nggak keluar. Itu nggak keluar namanya. Begitu. Jadi kalau ada bocah kecil kayak itu jodohin aja. Nah. Kalau perempuan gimana? Wal mar'atu qarrajul fi dzalika 'ala rajih. Sama. Ciri khas mani perempuan itu kayak laki-laki dalam hal itu. Menurut qaul rajih fi Raudhah, dalam kitab Raudhah. Wa qala fi syarh Muslim, dan berkata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, la yustaratu fi haqqiha. Tidak disyaratkan muncrat pada hak perempuan mah. Yang penting ada dua ciri khas tadi. Wa tabi'a fi Ibnu Shalah, dan mengikuti pada syarah Muslim ini oleh Imam Ibnu Shalah. Itu yang kedua sebab mandi. Yang ketiga sebab mandi itu adalah haid. Yang ketiga penyebabnya adalah apa itu haid? Haid itu darah tabi'i, darah watak, darah alami yang keluar dari pangkal rahim yang paling jauh. Jadi rahim kan bentuknya kayak gitu tuh. Ya. Nah, sel yang keluar dari dinding rahim yang menjadi darah haid itu dia. Itu mah alami, semua perempuan umumnya ngalamin. Pertama kali wanita yang keluar darah haid adalah Siti Hawa. Keluarnya itu di hari Selasa, Yaumus Sulasa. Keluarnya di hari Selasa pertama kali. Makanya hari Selasa itu hari pertumpahan darah. Gitu. Pertama kali darah yang tumpah di muka bumi dari manusia itu dia darah haidnya Siti Hawa, itu di hari Selasa. Hari Selasa. Itu. Kalau bagian bumi yang cuma sekali seumur hidup kena sinar matahari, mana? Sekali doang seumur hidup kena matahari. Di mana? Hah?
itu di laut mati, laut merah, bukan laut mati yang waktu dibelah sama Nabi Musa, tak kena sinar matahari, habis itu nutup lagi, sampai sekarang udah nggak kena sinar matahari lagi bagian darat itu udah sampai pertama kali. Itu salah satu tempat yang cuma sekali kena sinar matahari. Jadi haid itu darah alami yang keluar dari aqsar rahimil mar'a fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu tertentu. Rahim itu apa? Warahimu jildatud dakhil farj. Ada kulit di dalam farji. Dhayiqatul fam, mulutnya itu sempit tapi bagian dalamnya luas. Kal jirat, seperti gentong. Begitu, tapi kebalik, kayak botol kebalik. Itu rahim. Wa fiha li jihati babia. Mulutnya itu ada di bab farji, di pintu farji. Yadkhulu fi al-mani, keluar pada rahim tersebut, pada arah tersebut al-mani. Sumatan kamishu, kemudian dia nutup. Jadi rahim perempuan itu kalau sudah masuk air mani, maka tidak akan menerima mani yang lain. Begitu. Yan kamishu ayan saddu famuha fala taqbalu maniyan akhar ba'da dzalik. Maka tidak menerima mani yang lain kalau sudah masuk. Jadi rahim itu ketika sudah masuk satu sel telur, maka udah nutup, yang lain nggak bisa masuk lagi. Makanya nggak ada. Di sini dikatakan walihada jarat adatullah an la yakhluqu waladan min ma'i rajulaini. Oleh karena itu berlaku kebiasaan Allah bahwa Allah tidak ciptakan seorang anak dari dua mani, dari mani dua orang laki-laki. Begitu, enggak. Fa kharaja bidzalika al-istihadah. Keluar dengan hal itu istihadah. Apa istihadah? Damu illatin, darah penyakit, yakhruju min araqi fami, yang keluar daripada urat mulut, fi adna rahimi, pada paling bawahnya rahim. Itu istihadah. Jadi kalau darah istihadah bukan dari aqsar rahim, dari rahim yang paling dekat. Sawa'un akhraja aqibah haidin amla, baik keluar darah istihadah itu setelah haid ataupun tidak. Sawa'un qablal bulugh, baik keluarnya sebelum balik ataupun tidak. Itu namanya darah istihadah. Jadi darah perempuan itu ada 4. Satu namanya haid. Kalau haid mah jelas ya, darah yang keluar secara alami ini mah. Yang kedua, darah nifas. Itu darah yang keluar setelah melahirkan. Yang ketiga namanya damut tolak, bukan kolak. Damut tolak, darah yang keluar mengiringi kelahiran. Jadi sebelum lahir tuh mules apa keluar, itu namanya damut tolak. Itu bukan haid, bukan nifas. Makanya ketika perempuan dalam keadaan mau melahirkan, pembukaan untuk keluar darah itu bukan darah haid, dan wajib sholat ketika itu. Harus diingetin, ente waktu ngelahirin meninggal sholat 2 waktu misalkan sekian, harus dikodok. Begitu, jangan ditinggal-tinggal aja. Yang keempat, 4 ya? Udah 3. Yang keempat istihadah. Kalau istihadah mah darah yang keluar bukan pada waktu haid, ataupun kurang dari masa haid, ataupun melebihi masa haid atau nifas. Itu namanya dam istihadah. Ini darah rusak. Kalau orang keluar darah melebihi masa haid, maksimal masa haid, atau kurang dari minimal masa haid, maka dia wajib sholat, wajib puasa. Kalau darah istihadah mah beda hukumnya. Kalau darah haid haram sholat. Kalau orang perempuan keluar haid, maka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh diam di masjid, tidak boleh mundar mandir di masjid. Tapi kalau lewat doang masih boleh, dengan catatan tidak netes. Tapi kalau dia takut netes maka nggak boleh. Kalau dia enggak, cuma makruh saja. Dan orang haid itu wajib mengqadha puah. Kalau sholat wajib qadha enggak? Wajib qadha enggak sholat? Ada 3 pendapat. Menurut Imam Syekhul Islam Zakaria Ansor dan menurut Imam Khatib Syarbini, hukumnya makruh dan tidak sah. Hukumnya makruh dan tidak sah sholatnya. Makruh mengqadha, enggak sah. Makruh saja. Yang kedua menurut Imam Ramli. Menurut Imam Ramli hukumnya makruh tapi sah kalau mengqadha.
Yang ketiga menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, beliau katakan dan jumhur ulama haram dan tidak sah. Itu yang kemarin kita jelasin tuh kan, haram dan tidak sah gitu. Mau qada sholat kemarin ninggalin sholat sekian, itu gimana hukumnya? Kata Imam Ibnu Hajar, haram dan tidak sah gitu. Kata Imam Ramli memakruh saja, sah juga kalau qada. Kata Syekhul Islam kata Imam Khatib Syarbini, makruh dan tidak sah. Tahu tuh ya. Haid. Enakan mana nih kita? Haram. Haram ya, biar nggak sholat ya. Sian ya. Gitu. Nah, mana dalilnya? Dalilnya ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ngajarin nih bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fada'i shalah." Bila datang haid maka tinggalin salat. Idza dhahaba qadruha, maka bila sudah hilang ukuran haidah, faghsili anqid dam wa sholli. Maka basuhlah dari makan darah, wa sholli dan salatlah. Nanti diperintah kalau sudah pergi, kalau sudah hilang darah haidnya maka salat. Yang ketiga, penyebab wajib mandi itu adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah selesainya rahim perempuan dari hamil. Walaupun keluarnya cuma keguguran ataupun mudghah dan belum lewat paling minimalnya suci. Paling minimalnya suci. Paling minimalnya suci berapa? 15 hari. Jadi kalau orang ini nifas, perempuan nih habis ngelahirin keluar darah, tiba-tiba berhenti. Kalau berhentinya kurang dari 15, kemudian keluar darah lagi, maka darah ini ada apa? Darah nifas masih. Tapi kalau keselangnya 15 hari, misal keluar seminggu, pas itu berhenti 15 hari. Nah, ketika berhenti ini dia sholat, puasa, kalau puasa terus, karena disangka udah berhenti nih 15 hari, terus seminggu tambah 15 jadi 22 ya. Pas di tanggal 23 di hari ke-23 keluar lagi darah apa ini? Darah apa ini? Darah haid ini, karena jarak yang menyelang antara darah nifas dengan keluar darah lagi itu 15, maka ini dihitung darah haid walaupun masih dalam masa nifas. Nifas kan maksimal 60, itu termasuk darah haid, bukan darah nifas kita. Tapi kalau kurang dari 15, 10, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, itu darah nifas, masih nyambung. Nah, terus ketika suci ini boleh nggak dia puasa? Boleh, karena masih duga-duga nih, dianggap dia suci kan. Dia harus sholat, harus ihtiyaton dia, sholat juga dijaga, puasa juga dijaga. Andai suaminya pengen berhubungan, boleh ketika nggak keluar darah, begitu ya. Tapi ketika keluar lagi dan kurang dari 15 hari, berarti masa suci itu juga terhitung nifas, yang suci, yang walaupun itu nggak keluar darah terhitung nifas masanya. So, di sini ibaratnya warabiuhan nifas wadamul kharij aqiba faraghi rahimil mati min hamli walau ulqatan wa mudghatan wa qabla mudhi aqalli tuhur kharaja bidzalika ad-damul kharij ma'al walad aw halat at-talaq fa wadam fasad. Keluar dengan demikian apa? Darah yang keluar beserta anak ataupun ketika mules, itu namanya darah fasad, wajib, yaitu wajib sholat. Hukumnya seperti orang yang suci ini ilam yattasid, dengan catatan tidak nyambung dengan haid sebelumnya. Kalau orang hamil ini haid, berarti darah tadi darah haid, wa illa fa huwa haidun. Jika tidak, maka itu haid binaan ala anal hamil qad tahayyadha. Karena bersandar atas pendapat bahwa orang hamil itu, perempuan hamil itu terkadang haid, wa huwal ashah, dan itu pendapat yang ashah.
Falau lam taraddam illa ba'da mudhi 15 yawman min al-wiladah. Maka jikalau dia tidak melihat darah kecuali setelah 15 hari, habis ngelahirin kok kagak ada darah ya? Sampai 15 hari baru ngeliat darah. Ini darah apa? Darah apa ini? Habis ngelahirin nggak ada darah. Suci tuh. Pas 15 hari, 16 baru ada darah. Darah apa ini? Darah nifas, darah haid. Darah haid. Berarti dia kagak nih nifas. Fala nifas salah. Fa in ratu qabla dzalik wa ba'da al-wiladah bi an takhruju anha fa bida'u min ru'yatid dam. Maka jikalau perempuan itu melihat darah sebelum 15 hari setelah ngelahirin, seperti tertunda keluarnya darah dari perempuan, maka mulainya dari pertama kali dia ngelihat darah. Wa minan naqa'i minhu la nifasa fi wa minan naqa' minhu la nifasa fihi. Dan mulainya dia dari suci dari darah tersebut la nifasa fi lakinnahu mahsubun minas sitin, tapi dihitung 60, tapi nifasnya dihitung dari keluar darah itu. Fayajibu qada'u sholati fatat fi, maka wajib mengqada salat yang luput perempuan pada masa tersebut. Awas tuh, wajib diqada. Wajib diqada, dia ninggalin, disangkanya dia nifas, kan nggak ada darah habis 15 hari. Habis itu ditinggal aja tuh, main tinggal aja. Maka ketika dia meninggalkan ibadah semasa itu dia harus qada. Makanya kudu ngaji masalah ini perempuan tuh. Takutnya bukan nifas, ya dianggap nifas, padahal itu darah haid. Atau masa yang kemarin dianggap nifas itu pokoknya habis ngelahirin aja. Kalau ngelihat darah kemudian suci, seolah-olah ini nifas, padahal mah ketika dia suci nggak ada darah, dia harus ihtiyat di situ, harus ngelakuin perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau keluar lagi baru nyata tadi itu masalahnya masih nifas. Kalau kurang dari 15, kalau 15 hari jarak antara darah ataupun jarak keluar darahnya, maka darah yang keluar ini dikatakan darah haid yang kedua itu ya. Wa khamiswa, dan yang kelima penyebab mandi itu adalah melahirkan. Walau li ahadi amain, walaupun bagi salah satu dua anak kembar udah ngelahirin satu aja itu udah wajib berghusl bi walad ahadima, maka wajib mandi dengan melahirkan salah satunya. Kalau wayasihu qabla wiladatil akhar, dan sah mandinya sebelum ngelahirin yang lain. Cuma in waladatu wajib berghusl, kalau lahir lagi baru mandi lagi. Andai baru keluar satu, misalkan kembar keluar satu, dia langsung mandi, sah mandinya. Keluar lagi mandi lagi, gitu ya kalau kembar. Wa mithlul wilada ilqal ulqa, dan sama hukumnya seperti melahirkan orang keguguran tuh, ngegugurin darah kempal. Wal mudghah, dan segumpal daging, belum jadi manusia utuh, baru janin, dia keguguran, itu juga wajib. Fala budda min ikhbaril qabil, maka mesti tidak daripada kabar para dukun beranak qabil deh. Bi anna qulan minhuma aslu adamin, itu asal adami, wa yakfi wahidatun minuna, dan cukup satu aja. Coba disodorin, ini embrio ini udah berbentuk manusia bukan, ini asal, iya, berarti wajib mandi, disodorin. Kalau kata ahli bidan ataupun orang yang menangani tentang kelahiran, ini mah bukan, maka tidak wajib mandi. Wajibul ghuslu bil waladil jaf, maka wajib mandi dengan ngelahirin anak yang kering, nggak ada basah sama sekali, wajib mandi tetap. Wa ilam yantaqid wudu, walaupun tidak batal wudu. Ngelahirin tidak batal wudu, ada khilaf nih. Kok nggak batal wudu? Karena anak itu mah mani. Emang orang batal wudu ketika keluar mani, batal nggak wudunya? Nggak batal. Maka ketika orang ngelahirin itu juga tidak batal. Wa yajuzu li zawjiha, dan boleh bagi suaminya wat'uha qabla al-ghusli, mewati perempuan sebelum mandi. Dan al-wiladah janabah, karena ngelahirin itu junub wa la tamna'ul wata', dan ngelahirin itu tidak menghalangi wata'. Jadi kalau perempuan itu ngelahirin kering, enggak, ini boleh dipakai sama suaminya lagi. Gila. baru sejam. Kalau anaknya kering enggak basah. Amal mashuba bil balal, adapun yang disertai dengan basah, falajuz watuha,
tidak boleh diwati ba'da hatta taghtasila, sampai mandi dulu, suruh mandi dulu. Wabtu somo bil walidil jab, dan batal puasanya seorang perempuan ini dengan anak yang kering saung kana lahan nifas, baik ada nifas ataupun tidak. Li'anna zatal wilada mubtilatun lah, karena ngelahirin itu zatnya, karena zat melahirkan itu membatalkan puasa walaupun tidak ada nifas, batal puasanya. Berbeda dengan bikhilafi malau alqab ba'dul walad fa innahu yantaqidul wudu. Dia melahirkan sebagian anak, anaknya kepotong-potong, lahirin kakinya dulu. Kayak orang aborsi begitu kan, dipotong-potong dulu. Nah misal begitu, itu mau membatalkan wudu tapi tidak wajib mandi. Ataupun anaknya udah berantakan di dalamnya, pecah, begitu kegencet sama babanya, akhirnya putus kepalanya kan. Gitu, maka keluarnya kepotong-potong, itu mah wajib wudu, batal wudu tapi tidak wajib wa kadza law kharaja ba'du tsumma raja. Begitu juga jika lo keluar sebagian kemudian balik lagi, pas mau ngelahirin tangannya doang keluar kayak extra jos, kemudian masuk lagi, itu batal wudu tapi tidak wajib karena belum lahir, itu belum siap. Misalkan begini-gini ke stiker belum siap begitu ya, belum siap. Masa disuha yang keenam yang menyebabkan mandi itu adalah al-maut, kematian. Jadi kalau orang itu meninggal maka wajib kalau meninggal hidup lagi gimana? Mandi lagi. Enggak lah. Gitu ya. Wasadisal maut li muslimin ghairi syahidin, catatannya orang Islam yang bukan syahid. Kalau syahid gak wajib dimandiin, gak wajib disolatin, haram malah. Biarin aja kubur hidup-hidup, kubur so pakaian-pakaiannya utuh begitu. Kenapa? Karena itu bakal jadi saksi. Malah haram kalau dicuci, haram kalau dibungkus. Biarin kubur begitu. Kayak di Palestina tuh, banyak suara gak boleh sholatin, haram. Amal kafir falajib ghuslu baliz. Adapun orang kafir tidak wajib dimandiin, tapi boleh. Dia boleh. Amal syahid, adapun orang yang mati syahid itu ada syahid dunia dan akhirat. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia dan akhirat, orang yang meninggal terbunuh di medan perang dan niatnya dia meninggikan kalimat Allah, maka ini nih yang kagak wajib disolatin, kagak wajib dimandiin, langsung kubur. Ada syahid dunia. Syahid dunia itu orang yang meninggal di medan perang tapi niatnya bukan karena agama, tapi niatnya pengen dapat gonimah, harta jarahan, ada pelajaran perang. Ini disikapi seperti syahid, sama tetap nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin. Ada syahid akhirat saja, nomor 3. Syahid akhirat itu ya kayak orang mati habis ngelahirin, atau ketika ngelahir saking gede anaknya, pas ngelahirin nggak kuat mati. Ataupun orang mati lagi nuntut ilmu, lagi nyantren mati, itu syahid. Ataupun orang yang matinya tenggelam. Kalau orang matinya tenggelam, kedudukannya syahid. Kalau orang matinya tenggelam, dosa-dosanya hilang, walaupun utang juga hilang. Berarti kita main di laut terus. Hujan ya? Tidak. Iya, emang berkah itu yang di depan. Saya dihujanin. Begitu. Yang gede, yang geledek, mati kalian ya kan. Tapi kalau lagi dapat, dia keluar air mani gimana, Guru? Dapat apa? Dia lagi dapat nih ceweknya. Perempuan. Iya, terus Bang Wadli mainin tuh keluar. Gimana tuh? Dia mandi nggak? Hah? Dia harus mandi nggak? Kan masuk berarti 2 hadas. Sebab head sebenarnya mandinya menanti. Tapi headnya belum rapi. Iya, nanti pas sudah rapi Baru mandi. Itu mah enggak, kan enggak wajib sholat juga. Oh gitu. Itu nanti masuknya itu. Ini pertanyaan mereka, sampai ke saya. Makasih Bin, iya, siap. Insyaallah. Beres pokoknya. Kayak gini paham aja, soalnya kan dia main yang pinggiran, Bro. Ini penyampaian dari mereka. Iya. Banyak kertas yang datang di sini. Jadi syahid akhirat mah tetap disolatin, dimandiin.
kayak orang nuntut ilmu, ya kan, terus tenggelam, orang mati kebakaran. Tuh nih kemarin ini kita tenggelam di laut. Nah kita cuma ketakutan kena badai. Gitu ya. Orang yang matinya kena penyakit taun, Tahu nggak? kayak corona gitu, virus, itu syahid. Tuh bang, Gitu. mati bang kemarin. Malah pada pakai masker. Gitu ya. Jadi kalau di satu tempat ada tahun, kita nggak boleh keluar, dan yang di luar nggak boleh masuk. Gitu ya. Kalau ada Kalau virus. kita mau jarah, kita kan mau jarah nih. Karena harus keluar dari daerah. Itu gimana bro? Ziarahnya wajib nggak? Hah? Di sunnah. Sunnah kan. Kalau sunnah kan boleh Kalau pakai tinggal. di situ malah kita makin stres ingin keluar. Nah, gitu ya. Iya. Amma syahid falajibu ghuslu bal yahrum. Adapun syahid itu tidak wajib dimandiin, bahkan haram, liqaulihi alaihi salatu wasalam fihim, kata Nabi, la taghsiluhum, jangan kau mandikan syuhada, fa inna kulla jurhin yufuhu miskan yaumil qiyamah, karena setiap lukanya itu akan semerbak bau misik di hari kiamat. Gitu ya. Makanya kalau orang meninggal syahid itu bau misik. Kalau Gitu. Gitu ya. Syahid. Kalau air yang tadi kena najis dulu, tadi kan kena najis tuh dari tai binatang, itu airnya full najis semua. Iya. Ya, kalau kita kecepretan, Iya kan. kena kita. Kena. Tujuh. Iya begitu. Kalau air yang itu, kalau yang air utama, Enggak. Enggak apa-apa. kecepretan nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau air najis, kecepretan kita kena najisnya. Kena najis. Aduh, Gitu ya. ini juga kalau gitu. Kayak gitu comberan kita empat aja. Tunggu. Nah kalau hujan, air comberan sama air hujan nyampur. Nah, itu enggak, maaf itu mah. Oh, Ada di kitab Manzuma Ibnul Imad, Fathul Jawad. Syarah Manzuma Ibnul Imad karangan Imam Romli. Gitu di situ. Salah satu yang dimaaf. Kan udah umumul balwa ya syuqul ihtiraz anhu. Masyaqah itu mah sulit ngehindarnya. iya. Nah, itu mah dimaaf. Kalau tidak kan anak kecil nih kayak Habib Ali punya anak Hasan. Habis kencing, set, tangannya cemplungin ke bak. Tapi ada najisnya enggak? Ada nih ceritanya, nempel ceritanya. Kalau ada, ya mutan najis akhirnya. Jadi airnya berbahaya dong. kalau Bahaya kita- semua. Wujud. Iya. Itu yang rembel kita pecah-pecahin. Sore Ini bahaya orangnya dah. Dia bagi niat. dia Gitu ya. Kacau ya kalau gitu. Iya, makanya dalam mazhab Syafi'i agak ribet masalah air. Kita pindah mazhab jadinya. Kan nanya. Memang mazhab Imam Syafi'i susah. Agak ribet masalah air tuh agak berat. Kalau Ya, mazhab ya. Maliki, Ada. yang penting nggak berubah, baunya nggak berubah. Selagi nggak berubah, gitu ya. Kalau dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i walaupun nggak berubah, kalau airnya kurang dari 2 kulah, tetap mutanajis. Tapi kalau kayak air kali dulu. Itu juga dari